Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kami di sini sedang berada di Museum Balai Diorama Panyawangan Nusantara, yaitu salah satu museum yang ada di Purwakarta. Nah di sini kami akan melakukan museum tour. Mau tahu kelanjutannya? Let's check it out. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang museum ini. Jadi, Balai Panyawangan Diorama Nusantara ini dibangun pada masa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Museum ini dibangun dengan tujuan untuk mengangkat peranan sejarah sebagai bagian penting dalam proses bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Nah, Balai Panyawangan Diorama Nusantara ini merupakan ungkapan awal peradaban manusia di Indonesia dan perkembangannya dari masa ke masa. Nah, di sini kita masuk pada balai yang pertama, yaitu masa prasejarah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kata tentang apa itu makna prasejarah, yaitu prasejarah adalah nirleka yang berarti masa ketika tidak ada tulisan atau protosejarah yang memiliki makna masa transisi dari masa ketika tidak ada tulisan menuju masa ketika manusia mengenal tulisan. Nah, di sini juga di balai yang pertama ini kita bisa mengenal masa prasejarah dari terbentuknya dinosaurus, terbentuknya manusia, terus terbentuknya manusia purba sampai masuk ke Indonesia. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa gambar sebaran manusia purba yang ada di Indonesia, dari masuknya fosil Homo dan terbentuknya budaya zaman Paleolitikum masuk ke Indonesia. Dari zaman prasejarah kita lanjut ke kehidupan zaman batu, yaitu kehidupan fans MU dalam gua. Di beberapa gua di Indonesia terdapat tanda-tanda adanya kehidupan manusia prasejarah berupa alat-alat yang ditemukan pada lantai gua yang merupakan peninggalan mereka. Nah, di sini ada alat-alat yang menggunakan kehidupan fans MU di dalam gua. Contohnya ada kapak untuk menebang pohon, atau kapak ini digunakan untuk memotong daging hasil buruan mereka. Dan di sini juga ada beberapa barang lainnya yang digunakan manusia purba. Nah, di sini juga ada gambar yang berkaitan dengan zaman batu. Pada masa ini, manusia telah menggunakan alat bantu, utama batu-batuan yang dibentuk dan dihaluskan. Alat tersebut seperti kapak-kapak batu, pisau batu, dan tulang binatang. Nah guys, di situ juga ada patung orang purba atau orang prasejarah yang disebutkan oleh teman-teman sebelum video sebelumnya. Dan juga ada fosil-fosil terparan mereka, yaitu ada beberapa fosil dan juga ada alat batu piroletik, kapak pelimpas untuk menyalakan api. Di sini juga ada tinggalan budaya megalitikum. Yang pertama ada kuburan batu. Kubur batu yang masih terdapat di tempatnya di Kuningan, Jawa Barat. Masa megalitikum adalah masa yang mana manusia-manusia pada masa ini telah dapat menciptakan bangunan-bangunan besar dari batu. Contohnya adalah Sarkobakus dan kubur batu, dolmen, menhir, dan punden berudak. Yang kedua ada punden berudak. Punden berudak merupakan salah satu tinggalan budaya megalitik yang memiliki fungsi sebagai tempat peribadatan. Di Nusantara, tinggalan ini cukup banyak tersebar di berbagai daerah, antara lain Lebak Cibeduk, Banten, dan Gunung Padang Cianjur. Oke, jadi setelah masa batu kita masuk ke dalam masa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Nah, di sini dijelaskan sejarah tentang kerajaan-kerajaan, yaitu kerajaan Kutai, Tarumanagara, Malayu, Sriwijaya, Pangai Pagaroyo, Tataran Kuno Pralaya, Kediri, Singasari, Majapahit, Sunda, dan Bali Gager. Nah, oke guys, setelah menjelaskan kerajaan Hindu-Buddha, kita akan menjelaskan kerajaan Islam. Di sini juga ada beberapa kesultanan daerah, yaitu Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Riau, Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang, Kesultanan Demak, Kesultanan Panjang Maratam, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Sulawesi, Kesultanan Banjar, serta Kenegaraan Pontianak.
Kesultanan Indonesia Timur, dan Kesultanan Baratang. Oke, jadi pada masa kerajaan Islam di Indonesia itu, Islam itu masuk ke Indonesia yang mana disebarkan oleh 9 wali songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Raja, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, era wali songo ini adalah era berakhirnya dominasi Hindu Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia. Setelah lamanya kerajaan Islam berdiri, di sini kita masuk ke zaman di mana negara-negara Eropa melakukan penjelajahan dan masuk menemui negara kita yaitu Nusantara. Nah, Eropa menemukan Asia Tenggara. Dalam sejarah Eropa pada abad ke-15 dan ke-16, acap kali dinamakan sebagai abad penemuan karena pada masa itu untuk pertama kalinya para pelaut Eropa menemukan jalan ke Asia. Bisa dilihat juga di sini ada mula penjelajahan negara Portugis dan titik awal terjadinya kolonialisme di Indonesia. Ya, jadi Marco Polo itu siapa sih? Marco Polo adalah orang Italia yang melakukan perjalanan ke Cina. Dalam perjalanannya itu, ia melewati Selat Malaka. Untuk Ibnu Battuta, jadi umumnya orang yang mengetahui bahwa Eropa lah yang pertama kali melakukan pelayaran hingga menemukan dunia baru. Nah, untuk Laksamana Zheng He melakukan pelayaran sekitar tahun 1421 atau 1 abad sebelum bangsa Eropa. Nah, berlayar mencari dunia baru. Jadi seperti ini patung-patungnya. Dan untuk rute petanya yaitu yang pertama, Marco Polo itu yang berwarna merah. Untuk yang kedua, Ibnu Battuta itu yang berwarna biru. Untuk yang ketiga, Zheng He untuk yang berwarna kuning. Nah, kemudian kita masuk ke masa penjajahan Hindia Belanda hingga penjajahan Jepang. Nah, di sini ada gambar-gambar pahlawan kita yang membantu dalam kemerdekaan Indonesia. Lalu pergerakan Indonesia sejak tahun 1908 lahir pergerakan nasional yang ditandai oleh lahirnya organisasi nasional Budi Utomo. Kemudian Indonesia merdeka. Jepang sempat menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, akan tetapi janji itu tidak sempat dipenuhi karena Jepang menderita kekalahan dalam peperangan di Asia Pasifik. Baik, di sini ada beberapa alat musik Nusantara. Yang pertama ada sampai, yang kedua ada sasando, yang ketiga ada triton, yang keempat ada rebana, dan yang kelima ada calung, yang keenam ada rebab, dan yang terakhir ada angklung. Nah guys, di sini juga ada Bahari Nusantara, laut sebagai pemersatu Nusantara. Yaitu penjelasannya yaitu Antadirich menyatakan bahwa air merupakan salah satu unsur dominan dalam lingkungan hidup Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh posisi strategis Asia Tenggara yang terletak antara dua samudra, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Nusantara sebagai wilayah inti dari Asia Tenggara kepulauan juga tidak bisa lepas dari kehidupan laut karena wilayahnya dikelilingi oleh laut. Baik, di sini ada beberapa contoh kapal kapal. Yang pertama ada kapal Lancang Kuning, yang kedua ada kapal Majapahit, yang ketiga ada kapal Sriwijaya, dan yang terakhir ada kapal Borobudur. Ya, sejarah kapal pinisi. Pinisi adalah kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya dari Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Nah, seperti ini replika kapal pinisi cukup besar. Di sini juga ada contoh kapal Majapahit, kapal Borobudur, kapal Lancang Kuning, dan ada kapal Sriwijaya. Kita masuk ke balai terakhir yaitu warisan budaya tak benda di Indonesia. Yang pertama ada angklung. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari ruas-ruas bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan atau digetarkan oleh tangan. Yang kedua ada keris. Keris adalah senjata tikam golongan belati, bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata yang lainnya. Kemudian ada wayang. Wayang merupakan budaya asli warisan Indonesia yang telah disahkan dan diakui oleh Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada batik. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Kemudian ada tari saman. Tari saman adalah sebuah tarian suku Gayo Aceh Tenggara yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Kemudian yang terakhir ada noken.
yaitu tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Mungkin segitu saja dari museum dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.